Tuhan, penuhilah kerinduan hati kami untuk kami boleh mengalami akan kuasa-Mu di tempat ini. Penuhilah Tuhan kehausan kami untuk bisa mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu dan Engkau Allah yang memakukannya di dalam kehidupan kami, yang memeteraikannya di dalam hati kami, supaya kami tahu Tuhan bagaimana kami harus hidup sebagai seorang murid yang Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah tebus hidupnya. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menjumpai setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, yang bersuara dan berbicara kepada kami, dan kami Engkau kuduskan, sucikan untuk bisa mendengar, untuk bisa melihat kebenaran firman-Mu hari ini, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau, semakin mengagumi Engkau sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus untuk segala apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh melihat Engkau terus mengerjakannya bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Galatia 5, ayatnya yang ke-16 sampai 26. Galatia 5 ayat yang ke-15, 16 sampai yang ke-26. Oke. Nanti minta April untuk ini ya. Karena punya Kak Rotua nggak bisa. Oke, Galatia 5 ayat 16 sampai 26 saya akan bacakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan satu formula khusus bagi setiap kita orang percaya setelah kita mengenal Kristus. Apa yang harusnya saya lakukan dengan kehidupan saya setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah cukup bagi saya hanya untuk datang ibadah setiap hari Minggu? Apakah cukup bagi saya hanya dengan menyanyikan semua pujian gereja dan menghafalnya di luar kepala saya? Apakah cukup bagi saya menjadi seorang percaya dengan memberikan persembahan secara rutin ke gereja? Apakah semuanya itu cukup untuk mengatakan bahwa saya orang Kristen yang baik?
Kalau kriterianya Tuhan Yesus kasih, orang Kristen yang baik itu duduk, diam, perhatikan firman Tuhan, tidak diganggu sama gadget, tidak diganggu sama handphone. Wah, saya tuh orangnya, saya yang paling tunggu melakukan itu. Saya tiap minggu duduk, diem, perhatikan, gak diganggu sama gadget dari awal sampai selesai. Terus kalau Tuhan tambahkan kriterianya, pas pulang dari gereja, jadi berkat, jadi saksi, tidak jadi batu sandungan. Wah, mulai cemas dalam hati. Wah, kalau di gereja mah gampang, habis semua orang duduk diam. Gak mungkin kan kalau saya di gereja orang duduk diam, saya gini-gini sendiri di bangku, ketahuan saya tukang bikin onar. Tapi kalau di luar gereja gak ada orang yang lihat saya, tapi saya paling tahu kehidupan saya tuh paling baik atau enggak. Kenyataan ini, fakta ini yang Paulus mulai paparkan setelah dia berbicara soal status orang Kristen sebagai orang bebas. Status orang percaya yang harusnya hidup digerakkan oleh kasih. Menjadi orang yang merdeka untuk mengasihi orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa apapun. Yang dengan bebas mengasihi Allah tanpa mengharapkan imbalan atau berkat apapun. Sekalipun Tuhan tahu diri untuk memberkati setiap kita bahkan ketika kita tidak memintanya. Paulus kemudian lanjutkan. Hidup menurut roh itu adalah perkara yang harus diperhatikan dan menjadi bagian paling utama bagi setiap orang Kristen. Ketika dia sudah mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Fakta yang lain, orang Kristen itu adalah manusia. Manusia yang hidup sama seperti orang luar, di luar sana, orang dunia di luar sana yang belum percaya Kristus, menjalani kehidupan yang sama di dalam tubuh yang sama dengan orang Kristen. Saya percaya di sini ya, Johannes, anaknya Ibu Vivi ini, itu bukan manusia yang kita lihat istimewa. Apa yang istimewa dari Yohanes? Apakah dia bercahaya ketika duduk di tengah-tengah kita sehingga kita bisa mengetahui dia adalah orang Kristen? Apakah kemudian di atas kepalanya Jonathan, biar enggak Johannes aja yang kena ya. Si Jojo, temannya si Johannes, ada holo di kepalanya yang menandakan dia orang Kristen? Enggak ada. Ini menjadi satu permasalahan yang Paulus katakan, memang kamu adalah tipe jenis manusia, kita adalah kategori manusia yang sama seperti orang dunia di luar sana. Tidak ada yang membedakan antara kamu dengan orang di luar sana, hanya satu iman percayamu kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadimu. Cuman ada dua tipe manusia di dunia ini, yang percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan, dengan yang belum percaya Tuhan Yesus dan belum diselamatkan. Nah, permasalahan yang muncul ini ya, yang muncul di tengah-tengah jemaat Galatia adalah permasalahan yang seperti ini. Ketika mereka berjemaat di dalam sebuah gereja dan menyebut diri sebagai jemaat Galatia, Paulus memperhatikan jemaat ini dalam begitu banyaknya komunitas, mereka adalah orang-orang yang di luar kelihatan sangat rohani, menjalankan semua tata aturan agamawi mereka tanpa ada satu kesalahan apapun. Masalahnya di tengah-tengah mereka tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Si A mampu untuk memberikan kemurahan dengan lebih gampang. Si B mampu memberikan kesabaran dengan lebih gampang. Tapi si C lebih sulit untuk berproses dengan itu. Lalu kemudian ditutupi dengan melakukan hukum Taurat. Ya sih, saya gak sabar kayak kamu, saya gak mengasihi kayak kamu, saya gak murah hati seperti kamu. Tapi saya lebih dari kepada kamu dalam hal ibadah saya. Karena saya gak pernah absen ke gereja. Karena saya gak pernah lalai kasih persembahan. Karena saya gak pernah lupa hafal firman Tuhan. Orang Yahudi kan sangat terkenal ya.
dengan kehebatan dia mengingat semua hukum Taurat, itu bukan hanya tertulis di dalam buku-buku mereka, tapi juga tertulis dengan baik dalam pikiran mereka. Kayak seorang pengacara yang kalau misalnya akan membela seorang yang bersalah, dia sudah tinggal hafal aja. Bapak jangan macem-macem gitu ya. Saya dengar-dengar dari Bu Eni berita Ahok, wah ada sekian pengacara yang membela Ahok gitu ya. Saya kagum-kagum loh ya sama pengacara-pengacara tuh. Siapa benar siapa yang salah terlepas dari kasus Ahok, kita gak mau bahas ya. Terlepas siapa benar siapa salah, mereka sangat jitu sekali untuk hafal. Enggak, ini pasalnya masih bisa berkelit. Enggak, ini pasalnya kamu masih bisa diringankan gitu ya. Nah orang Yahudi itu paling cepat hafal. Jadi kondisi jemaat ini menjadi masalah di Galatia. Karena kenapa? Di ayat 26 itu sangat dijelaskan sekali dengan sangat jelas itu Paulus katakan. Jangan sampai karena keagamaanmu kamu justru saling gila hormat, saling mendengki, saling menantang. Buah roh dan perbuatan daging di sana itu adalah dua kontras yang sedang memperlihatkan kepada jemaat Galatia. Apa yang harusnya dihasilkan oleh seseorang ketika dia sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tes, 1, 2. Ya. Oke, terima kasih. Apa yang kemudian harus dihasilkan oleh orang percaya itu adalah buah roh, kasih, kesabaran, kemurahan. Dan apa yang tidak bisa dihasilkan oleh orang percaya kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak dengki, tidak marah, tidak cemburu, tidak iri hati. Konsep kehidupan benar dan salah bagi orang Yahudi itu sangat kental sekali karena adanya hukum Taurat. Tapi karena permasalahan kehidupan mereka yang saling menantang, saling mendengki, gila hormat, Paulus bilang gak ada bedanya kamu sama orang dunia. Di mana letak imanmu? Di mana letak kepercayaanmu? Kalau ada orang Kristen yang hari ini sama nih kebenaran firman Tuhannya, sudah mengaku percaya dirinya orang Kristen, dia percaya kepada Yesus. Tapi perilakunya masih sama-sama cepat marah. Dia dulu sebelum percaya dengan dia sesudah percaya, sebelum percaya nih pemarah, pendendam, penjudi, peminum, serakah gitu ya. Udah nih percaya Yesus nih. Iya Pak Noh, saya mengaku gitu ya. Saya kalau nggak minum Pak Noh, kepala saya di bawah, kaki saya di atas gitu ya. Terus sudah sama Pak Noh sudah diberesin, percaya Yesus, Yesus sanggup pulihin kamu. Oke nih sudah, enak juga ya habis nyemplung di kolam baptis, tapi gue cari minum lagi gitu ya. Ini yang nggak benar. Nah Paulus nih bukan hanya sekedar mengupas itu dengan sangat teliti, kita akan terus melihat apa sih formulanya. Apa sih yang Paulus bisa berikan sebagai solusi kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini sesuatu yang sangat real di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita adalah orang yang masih bergumul dengan perbuatan daging itu. Memang betul kita sudah tahu bahwa harusnya orang Kristen itu menghasilkan buah roh. Tetapi pada faktanya untuk bisa berpindah dari manusia lama saya menjadi manusia baru yang dipikirkan oleh Allah itu enggak mudah. Karena kalau orang menyakiti saya marah. Kalau orang mencuri dari saya marah. Gitu ya. Saya mau menuntut keadilan. Karena apa yang orang lakukan kepada saya tidak baik. Itu hal yang wajar. Tapi kita akan melihat ada kunci-kunci yang Paulus katakan. Allah sangat merindukan dengan melakukan kunci-kunci itu dalam firman Tuhan ini. Kita menjadi orang Kristen yang terus dibaharui. Terus mengejar pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Terus membangun karakter kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh semakin kuat, berakar semakin dalam di dalam Tuhan. Ini bukan sesuatu yang di dalam kebenaran firman Tuhan disembunyikan dari kita.
Allah sangat serius sekali mengerjakan keselamatannya dalam hidup kita orang percaya. Dan Allah tidak hanya menuntut sebuah perilaku moral yang baik. Lihat ya, kalau misalnya orang luar nih baca tentang buah roh. Saya pikir dari internet pun ada begitu banyak penjelasan tentang buah roh. Orang luar mulai bisa menilai, saya mah lebih baik dari orang Kristen. Ya, misalnya ikut kepercayaan si A, saya mah lebih baik dari orang Kristen. Apa sih yang saya tidak lakukan untuk bantu orang miskin? Saya lebih mengasihi. Apa sih yang tidak bisa saya lakukan lebih baik daripada orang Kristen? Harta saya kasih untuk beramal. Nah ini kan menjadi sesuatu yang membuat kita jadi gentar. Apakah betul Allah hanya menghendaki saya menjadi orang yang bermoral baik, tapi ada lebih daripada itu yang sebenarnya Allah sedang kejar dari kehidupan saya. Karena untuk mempertahankan suatu perilaku moral yang baik itu enggak gampang. Dunia ini jahat, sangat jahat. Waktu kita melakukan kebaikan, kita diperhadapkan pada orang-orang yang tidak melakukan kebaikan itu. Waktu kita berbuat sesuatu yang adil, kita diperhadapkan kepada rekan-rekan kerja yang tidak melakukan keadilan. Waktu kita menghidupi kebenaran, kita bertemu dengan orang-orang yang di depan mata kita, itu melakukan seenaknya pekerjaannya dia dan tidak memegang kebenaran. Menindas orang, memeras orang. Waktu kita melihat kita berjuang habis-habisan untuk belajar mengejar nilai nih buat kamu yang sekolah. Tapi ternyata orang lain di kiri kanan saya itu gak mau peduli, yang penting saya juara. Menyakitkan sekali. Konsep orang dunia begini. Kalau saya punya masalah dengan diri saya, solusinya adalah saya harus bisa mengatasinya dengan mengejar kebajikan. Itu yang saya maksud berperilaku moral yang baik. Saya bisa mengejar kebajikan itu dengan mengasingkan diri dari dunia ini. Jadi kalau misalnya dengar motivator-motivator itu memberikan kisah-kisah yang menginspirasi mereka tentang si A, si B. Yang dia punya motivasi hidup untuk melakukan kebaikan. Punya motivasi hidup untuk beramal. Punya motivasi hidup untuk mengabdikan hidupnya kepada orang banyak. Ya. Kita kemudian berpikir, mungkinkah itu solusi yang diberikan kepada kita orang percaya, mengasingkan diri dari dunia ini, pergi ke rumah-rumah spiritualitas, bertapa di sana, merenung di sana sebanyak waktu yang dibutuhkan. Lalu kemudian penampilan ini akan berubah, saya akan mulai memakai kain saja dibalut dalam tubuh saya, lalu kepala ini dibotak semua, lalu tiap kali menghadapi kejahatan, tiap kali melihat ketidakadilan, apakah itu orang percaya yang Tuhan inginkan? Tidak. Karena ketika Tuhan menempatkan gereja saja, dari sejak pertama kali jemaat mula-mula itu bergerak, mereka itu hadir di tengah-tengah dunia yang terancam bahaya, dianiaya karena iman. Tuhan tidak pernah memberikan visi kepada hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini melayani gerejanya. Bangunlah gereja. Itu di tempat yang tidak terjangkau oleh dunia ini. Jauh dari keramaian, terpencil di tempat yang jauh, di sana gak ada orang hidup. Jadi nanti kamu panggilin orang, ayo ke gereja saya. Di sana kita cuman sendiri, di sana komunitas kita cuman di sana. Enggak, kita di tengah-tengah dunia untuk menyaksikan iman ini. Kita di tengah-tengah dunia berperang untuk bisa menyaksikan iman kita. Tidak bisa dipungkiri ada orang-orang tertentu yang memang bertahan ketika mengejar kebajikan di dalam hidupnya dengan mengasingkan diri. Sampai mati mengejar kebajikan itu. Tapi ada satu perkara yang kemudian di sini Tuhan Yesus katakan, ketika dia menyatakan dirinya kepada dunia ini, Yesus sendiri mengatakan, aku mengutus kamu ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang dan garam dunia. Orang-orang yang menarik dirinya dari kehidupan dunia ini justru adalah orang-orang yang mengejar kebajikan tetapi gagal menularkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Allah sangat merindukan sekali kita justru menjadi orang yang membangun perubahan di tengah-tengah komunitas kita. Dengan memperlihatkan siapa Kristus melalui kehidupan kita dan menghasilkan buah roh ini. Next, April.
Karena ternyata di dalam gereja pun ada orang yang mengaku dirinya bermoral, tetapi tidak bertuhan di dalam kehidupannya. Tetap melakukan perilaku-perilaku yang disebutkan Paulus, keinginan dagingnya tetap muncul. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup menurut roh? Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Hidup menurut roh bukan sekedar bermoral baik, tapi juga mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan diri kita. Segenap keberadaan diri kita yang masih hidup di dalam daging. Segenap keberadaan diri kita yang masih bergumul dengan kemarahan. Segenap keberadaan diri kita yang masih terus bergumul dengan iri hati, cemburu, pertikaian, perselisihan, hawa nafsu. Dengan segenap keberadaan diri itu kita mengasihi Tuhan. Caranya apa? Kita lihat kembali di Galatia. Ayat yang ke-16, coba perhatikan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Itu ayat yang ke-16. Lalu kemudian ayat yang ke-24. Karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia hidup menurut roh dengan menyadari satu kebenaran. Ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hafal ayat ini kunci yang harus diingat. Mau jadi orang percaya yang di dalam kehidupannya menghasilkan buah roh, hanya satu kunci dan cara. Next, April. Dengan menyalibkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu sudah seumur begini, ada yang rela enggak? Misalnya kalau Tuhan Yesus tanya nih, siapa yang mau memberi diri disalib nih di gereja Kalam Kudus, salibnya sudah ada. Dengan rela nih datang, terus disalib nih dengan cara yang sama. Ada Bapak Ibu yang rela? Aku Tuhan, aku toh sudah berumur bentar lagi mati. Udahlah ini cara mati paling mulia lah gitu. Ada Bapak Ibu? Mau? Mau? Tante Ros? Mau gak kira-kira Tante Ros? Ah ya anak-anak sudah gede, sudah berhasil. Gak apa-apalah, ini matinya mulia. Mau memberi diri dengan rela disalibkan? Atau yang kecil? Ah hidup ini begitu susah, belajar lagi, liburan pendek, belum lagi les, dikejar dikejar hafalan. Ya, Felis sudah cukup menikmati hidup, sudah enak. Terus Tuhan Yesus bilang ada yang dengan sukarela mau menyalibkan dirinya di sana, mati dengan mulia. Gak mau, yang udah kebayang itu berapa sakitnya saya akan dipaku. Berapa sakitnya saya harus menerima pukulan demi pukulan. Berapa sakitnya saya merasakan tulang ini patah satu demi satu. Berapa sakitnya saya harus merangkak dan menahan perih di atas salib itu. Tapi tidak ada kunci lain yang firman Tuhan katakan kepada kita, mau hidup menurut roh, mau hidup dengan menghasilkan buah roh, salibkan dirimu. Coba katakan pada kiri kanannya, salibkan dirimu untuk Tuhan. Serius ini? Jangan senyum-senyum. Weh ngiri weh, gak usah lagi bilang weh. Salibkan dirimu untuk Tuhan. Karena cuman itu solusi yang firman Tuhan katakan, hanya itu cara yang kamu bisa lakukan untuk bisa hidup dengan menghasilkan buah roh. Kalau kita masih hidup di dalam daging, kita masih bergumul dengan semua keinginan daging kita. Dan kita tidak mau mematikannya. Kita tidak akan pernah bisa selesai untuk bertumbuh di dalam kasih kalau kita masih menjadi pemarah, pendendam, iri hati. Tidak akan bisa selesai bertumbuh di dalam kemurahan kalau kita masih dipenuhi dengan keserakahan dan hawa nafsu. Kecuali keinginan daging itu mati.
Tapi gak mungkin selama saya hidup di dunia ini saya berhenti untuk mengingini, saya berhenti untuk marah. Maka dikatakan hanya ketika kita sudah menjadi milik Kristus. Ayat yang ke-24 itu dengan jelas sekali mengatakan, barang siapa yang mengatakan dirinya adalah milik Kristus, ia menyalibkan dirinya. Ayat 16 itu di dalam bahasa aslinya, hiduplah menurut roh, itu memiliki arti seperti ini. Itu menggunakan tensis yang diartikan hidup menurut roh itu setiap hari, selalu. Jadi dalam satu buku yang ditulis oleh C.S. Lewis, dia mengatakan tiap kali bangun pagi, sesungguhnya setiap orang itu ketika membuka matanya dan bercermin melihat dirinya di dalam kaca, dia sesungguhnya sadar siapa orang yang ada di dalam kaca itu. Sejahat apa dia hidup atau sebaik apa dia sudah hidup. Hidup menurut roh itu seharusnya membawa kita kemudian berkaca setiap pagi lalu berkata kepada diri kita sendiri. Bisakah saya hari ini melakukan pekerjaan saya untuk menunjukkan saya mengasihi Tuhan lebih dalam? Bisakah hari ini ketika saya belajar bersama dengan teman-teman saya menunjukkan kepada orang bahwa saya mengasihi Kristus lebih dalam? Bisakah saya hari ini ketika bertemu dan berbicara dengan orang-orang menunjukkan bahwa saya mengasihi Kristus itu lebih dalam? Maka dengan pemikiran itu kita tidak akan berjalan dengan mengeluarkan perkataan kotor seenaknya. Tidak mengeluarkan umpatan di dalam hati kepada orang lain seenaknya. Tidak berpikir jahat tentang orang lain seenaknya. Kita akan mulai menimbang, Tuhan, apakah ketika saya melakukan A, saya berjalan lebih dekat kepada Tuhan? Atau ketika saya melakukan A itu, saya justru sedang menolak Tuhan dalam hidup saya. Hidup menurut roh artinya kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, kita rencanakan. Semuanya itu hanya untuk menjawab satu pertanyaan di dalam pikiran ini. Do I love you deeper and deeper? Apakah saya lebih mengasihi Tuhan lebih dalam, lebih dalam? Atau saya sedang menolak Tuhan dan katakan, Tuhan, saya belum bisa berubah, tidak mau berubah, tidak bisa berubah. Ada satu cerita nih ya sebelum gathering. Saya pikir tadinya gak mau cerita karena nanti ini menjadi aib dalam catatan rekor saya memiliki gigi bagus gitu ya. Karena saya dengan predikat bukan 1-2 orang yang mengatakan gigi saya bagus, apalagi kalau tersenyum. Tadinya gak mau cerita saya, tapi saya pikir-pikir ini satu pembelajaran yang menarik yang Tuhan kasih kepada saya. Jadi di antara rapinya gigi saya ini, saya tuh sudah mengalami kerusakan gigi di bagian geraham, di bagian sela-sela gitu ya. Soalnya kalau saya makan tuh, ya yang pernah lihat saya makan 5 menit mah selesai gitu ya. Ya Yunis, jangan senyum-senyum Yunis, bilang iya aja. Cepat selesai saya makan. Terus waktu pas hari Jumat itu saya makan sama Bu Tuti, tambalan gigi ini saya terakhir tambal tuh September waktu pas saya ambil cuti gitu ya. Dan memang Ibu Margaret yang dulu pernah penginjil Margaret yang pernah melayani di sini ketemu saya terus dia lihat gigimu kenapa? Ini Bu tambalannya yang 3 tahun lalu saya tambal tuh sudah mulai rusak gitu ya. Jadi saya tambal lagi yang baru. Coba saya lihat, dia lihat. Oh kayaknya sih ini yang murahan punya, dia bilang gitu ya. Jadi oke, dalam hati saya ya
Jadi berapa lama lagi nih saya harus tambah lagi. Jadi menunggu-nunggu waktu itu, nggak taunya Jumat kemarin waktu pas saya makan nyempil nih. Di bagian itu ternyata tambalan itu tuh sudah pecah. Karena dia murahan sekali. Jadi tanpa saya congkel-congkel, makan, dia pecah. Jadi sekali itu nyangkut, saya cunggil sisa makanan saya, beneran luka di gusinya. Jadi Jumat malam itu waktu pas saya tidur, saya chat Vivi. Vi, dokter gigi yang di dekat rumahmu itu prakteknya kapan gitu kan. Gigi karo tua ini nyut-nyutan Vi, gak bisa tidur gitu ya. Terus si Vivi langsung dengan sigap, siaga dan siap 11:30 itu saya chat ya. Saya mengasihimu Vi. Jadi dia kasih saya solusi demi solusi gitu ya. Nah, orang yang saya kasihi di Padang pun kasih saya solusi. Ini. Terus saya sampai pusing gitu kan. Aduh, bisa selesai gak sih yang saya rasakan tuh, yang saya sekarang itu derita tuh nyut, bisa selesai gak sih, bisa selesai gitu ya. Akhirnya saya baru bisa tidur 1:30 pagi. Besok paginya Vivi intens tanya lagi gitu ya. Pacar saya juga tanya lagi, jadi gimana gitu ya. Mau ke dokter gigi. Terus saya bilang sama Vivi, Vi ke dokter gigi Vi, ke Santa Maria gitu ya. Pergi ke Santa Maria, saya tidak ketemu dokter yang saya cari karena lagi praktek, terus yang lain tinggal tuh dokter umum. Terus akhirnya saya pikir, saya balik lagi ke gereja deh karena ada acara dengan yang adult ini di gereja. Saya sudah siap-siap nih bilang sama mereka kalau gak datang guys, izin duluan ya. Terus kemudian nih saya ngerasain, aduh Tuhan nih gigi nih benar-benar bikin gak nyaman. Makan sepanjang hari tuh di sebelah sini terus. Lama-lama saya jadi gak menikmati gitu ya, gak menikmati jadinya makan. Terus kemudian sorenya saya putuskan untuk pergi ke dokter gigi yang dokter gigi Sondang Harianja. Terus puji Tuhan Bapak Ibu, dokternya juga gak ada. Dia baru datang praktek buka jam 4 sore tapi baru datang jam 7 malam. Terus kemudian di situ ada anak rohani saya dulu waktu pas saya di SMEA, saya ngobrol sama dia. Aduh gimana nih Ci gitu kan, namanya Ade panggilannya Cici. Ci gimana nih Ci, nyut nih Ci, nyut. Ini ada acara lagi di gereja, coba Kak aku lihat dia bilang. Terus saya kasih lihat, Kak itu gusinya bermasalah, tambalan kakak tuh pecah tuh dia bilang. Terus akhirnya dengan konsultasi ke dia sarankan saya untuk segera bongkar ganti. Senin janjian lagi sama Vivi, kita ke dokter gigi. Ya, jadi yang saya pelajari apa dari sakit gigi? Kehidupan kita di hadapan Tuhan itu sama kayak orang sakit. Bahkan Alkitab katakan lebih parah sebenarnya dengan orang sakit. Sudah mati kondisinya. Penyakit kita kalau mau diobati itu gak cukup kayak saya sakit gigi. Kumur-kumur, minum Panadol. Saya merasa baik, Bapak Ibu lihat saya sudah bisa bicara nih berkoar-koar. Semalam aja juga waktu pas yang adult saya ketawa-ketawa ngakak-ngakak. Orang bilang sama saya, ini gak sakit gigi nih alasan. Ya cek, sakit giginya alasan nih kata si Jackie kan. Enggak, tapi memang kalau dilihat dari ketawanya saya memang gak kayak sakit gigi. Tapi waktu itu Dwi lihat gigi saya, Kak coba lihat gigi kakak. Oh iya Kak, sudah robek itu dia bilang. Tambalannya kelihatan, sudah terbongkar gitu ya. Kalau kelihatan dari luar, kita semua ini kan baik. Ya, di mata orang dunia, kita ini orang baik. Kita ini orang beragama. Kita ini gak ngelakuin kejahatan. Tapi di hadapan Tuhan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Yang harus segera itu Tuhan pulihkan, Tuhan bereskan. Tuhan kerjakan kita menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Dia. Gak bisa selesai hanya dengan sekedar kumur-kumur gigi sembuh, minum Panadol gigi sembuh. Enggak, ini harus ke dokter nih, ini gigi. Sama kayak kita orang Kristen, kita tahu punya masalah dengan yang namanya kemarahan. Kita tahu kita punya masalah dengan yang namanya hawa nafsu. Kita punya masalah dengan yang namanya keserakahan. Jangan cari obat-obat lain di luar sana dari motivator-motivator atau spiritualitas apapun di sana. Karena yang bisa selesaikan itu hanya dengan ikut mati dengan Kristus.
di dalam penyalibannya. Hanya satu pribadi saja yang bisa membawa kita untuk bisa sembuh dari semua kedagingan yang mengikat kita dan membawa kita jauh dari Tuhan. Yaitu dengan berlari lagi kepada Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kita pelihara. Karena sudah jadi orang Kristen kita masih pelihara kemarahan kita. Pelihara iri hati kita, pelihara kebencian kita. Kita gak akan pernah bisa menjadi orang percaya seperti yang dipikirkan Tuhan. Yang sempurna di hadapan Dia. Ada satu kebenaran firman Tuhan di Matius yang kita coba lihat ya sama-sama. Matius 7. Matius 7. Matius 7 ayat 16. Kita baca bersama-sama dan 17, 1, 2, ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini sama persis seperti yang Paulus gambarkan sebagai kontras. Kalau hidup menurut roh, kualitas hidupnya itu pasti semua menurut roh. Kalau hidupnya belum percaya Tuhan, belum sungguh-sungguh diselamatkan, pertobatannya pasti semu. Dan hidupnya berkualitaskan keinginan daging. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana mungkin semak duri bisa menghasilkan pohon anggur. Bagaimana mungkin semak belukar bisa menghasilkan pohon ara. Tapi kitalah semak duri itu. Lahan tandus yang tidak bisa menghasilkan apa-apa ketika kita masih berbuat dosa. Tuhan datang menjumpai kita, menyatakan dirinya kepada kita dan kita menjadi percaya kepada Dia. Satu-satunya cara supaya lahan itu, kehidupan kita yang penuh dengan semak duri itu bisa bertumbuh apa? Dia garap, dia cangkul, dia olah sampai menjadi tanah yang subur. Itu butuh waktu berbulan-bulan, butuh tenaga, butuh usaha. Kalau kita bilang tidak sama Tuhan, Tuhan saya gak mau Tuhan olah jadi tanah yang subur supaya saya bisa menghasilkan pohon yang berbuah anggur. Maka seumur hidup kita akan hanya menjadi lahan tandus yang tidak berguna. Sekarang pertanyaannya apakah kita memiliki kerinduan untuk mengizinkan Tuhan mengolah kehidupan kita. Percaya Tuhan saja dengan mengaku di mulut kita itu adalah satu permulaan. Butuh komitmen dan kerja sama dengan Tuhan untuk kita bisa mengubah hidup kita menjadi pribadi yang Tuhan rindukan. Dan kadangkala Tuhan membentuk kehidupan kita melewati pergumulan-pergumulan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya hari ini, Tuhan kok hari ini sih saya mengalami masalah dengan yang namanya relasi. Kok gak dulu-dulu aja sebelum saya ada di gereja supaya saya jadi orang baik di gereja. Supaya orang gak kenal saya sebagai orang yang bawa masalah karena saya punya relasi buruk dengan orang lain. Kok gak dulu-dulu aja Tuhan? Karena sekarang inilah ketika kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi dengan kualitas yang lebih dalam. Kita mengasihi tidak mengharapkan imbalan. Kita mengasihi dengan merelakan. Diri kita dibentuk Tuhan, kita mengasihi dengan melepaskan pengampunan dan membebaskan diri kita dari segala tuntutan. Kita mengasihi dengan tulus, kita mengasihi dengan membiarkan diri kita dilukai oleh orang lain. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan memperhatikan sebuah gambar. Silakan Pril. Ya. Nah ini adalah gambar pertumbuhan janin dari semester pertama sampai semester yang ketiga. Ada yang menarik buat saya di dalam pembelajaran ini.
Janin itu saya penasaran kan, penginjil Tabita udah mau melahirkan. Saya bayangin itu babynya tuh ukuran berapa gitu ya. Sebesar apa, dulu tuh jadinya masuk ke dalam rahim tuh ukurannya seberapa. Terus saya putar video pembentukan janin di dalam rahim. Ternyata tuh awalnya tuh cuma seujung pena doang. Seujung pena yang dia masuk tuh dalam gumpalan kecil sekali gitu ya. Kayaknya lebih besar semprotan ingus kita deh daripada itu ya. Daripada gumpalan itu. Masuk terus waktu pas menuju kepada rahim ya. Dia bentuknya membesar hanya sebesar biji sesawi saja di dalam plasenta tertanam di rahim seorang ibu. Oke, sampai di sini nih dia terbentuk di trimester pertama dia mengalami pembentukannya. Ukurannya menjadi lebih panjang, dia lebih besar. Tapi di trimester kedua baru kelihatan. Dia sudah ada tangan, dia sudah ada kaki, sudah mulai ada bentuk kepala. Tadinya cuma seonggokan ini doang. Sekepalan tangan aja, gak lebih besar. Ya, jangan bayangkan dirimu yang sebesar sekarang tuh masuk dalam perut mamamu ya. Itu gak mungkin, mustahil gitu ya. Jadi cuma sekepalan tangan sampai masuk ke bulan-bulan, 2 bulan terakhir ya, 8, 9 bulan. Baru itu kelihatan ada mata, ada bentuk hidung, ada bentuk bibir ya. Sekarang pertanyaannya, gambaran sempurna yang Tuhan pikirkan tentang kita, itu yang seperti apa? Saya pikir Tuhan tuh punya pikiran yang paling sempurna deh untuk membayangkan kita tuh orang percaya yang seperti apa seharusnya. Waktu bentuk manusia saja, baby saja di dalam rahim seorang ibu, itu Tuhan sudah pikirkan. Matanya tuh 2. Gak kayak cerita-cerita di film Cyclops cuma 1 di sini, ya Tison. Atau kayak centaur gitu ya. Kakinya 2 tapi dia berekor. Karena dia manusia berekor kuda. Jadi dia gini-gini kalau jalan. Ya, enggak. Tuhan tuh dengan sempurna memikirkan. Baby, kalau di dalam rahim ibunya tuh, wah dia otaknya, kecerdasannya, kemampuannya, penglihatannya, penciumannya, pendengarannya. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih besar, mengerjakan hidup kita menjadi manusia yang sempurna. Apa yang Tuhan pikirkan? Pasti bukan Anthony yang sekarang. Pasti bukan Andre yang sekarang. Pasti bukan Ricky yang sekarang. Pasti bukan Awalani yang sekarang. Tuhan merindukan pribadi yang ketika bercermin di kaca itu melihat Kristus. Roh tua melihat Kristus. Daniel melihat Kristus di cermin itu. Dan Kristus ketika dia datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia dan menjadi Allah. Dia sudah menunjukkan teladan bahwa dia hidup sebagai manusia yang sempurna di tengah-tengah dunia ini. Yang di dalam tubuh yang sama, daging yang sama. Itu bisa hidup menurut kehendak Bapanya. Dan memenuhi rencana Bapanya, mati menebus dosa kita semua. Satu lagu pujian yang saya mau nyanyikan buat kita semua. Ya, sebelum minggu ini ada satu lagu yang selalu terngiang di pikiran saya. Lagu ini menjadi lagu yang berkesan kepada saya ketika saya diajak oleh Pak Noh dan mendiang semu itu tiap kali Christmas Carol ke tempat amanya Sam. Ya Sam. Jadi ama yang sudah berumur 92 tahun yang lalu waktu pas saya kedua kalinya diajak untuk Christmas Carol ke sana. Ama tuh suka dengan beberapa lagu-lagu KPPK. Ya. Besar Setiamu, terus satu lagu ini yang saya akan nyanyikan, terus ada satu lagu lagi, Sangat Besar Anugerahnya. Tapi lagu yang ini yang saya akan nyanyikan itu lagu yang menjadi berkesan karena mengingatkan saya, Tuhan hari lepas hari
di dalam kegagalan saya untuk menjadi orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, hidupnya mencerminkan Kristus bagi orang lain. Saya gagal, saya berhasil, saya jatuh, saya bangkit lagi. Semua itu terjadi, hanya bisa terjadi karena cinta Tuhan. Ada waktu-waktu di mana saya merasa lelah, mau berhenti, aduh ikut Tuhan tuh kayak gini ya. Jadi hamba Tuhan tuh kayak gini ya. Tapi lagu pujian ini kembali mengingatkan saya dan menguatkan saya. Tuhan cinta saya apa adanya. Waktu saya belum jadi hamba Tuhan, dengan saya jadi hamba Tuhan. Tuhan cinta saya semati-matinya, tergila-gila dengan saya. Karena saya apa adanya. Dan Tuhan sangat rindu, saya tidak berhenti untuk bertumbuh, tidak berhenti untuk belajar. Saya mau nyanyikan untuk kita semua. Bait yang pertama. Oh Tuhanku, Kau panggilku pulang, dan cintamu menggerakkan hatiku. Sinadaku, Engkau masih cinta. Oh kasih-Mu sungguh tak terduga. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, sekali lagi, oh cintamu memanggilku pulang. Bait yang kedua saya akan nyanyikan. Ku telah janji, ku cinta padamu, dan berkata, ku tak tinggalkanmu. Sesungguhnya ku ingkari janji, meninggalkanmu, dukakan hatimu. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di Kau, oh cintamu memanggilku pulang. Saya mau ajak kita untuk merenungkan kehidupan kita. Dalam perenungan saya ketika menggumulkan firman Tuhan ini, sepanjang hari perkataan Tuhan yang muncul dalam pikiran saya berkali-kali adalah, apakah waktu ini Engkau lebih mengasihiku jauh dari sebelumnya? Apakah saat ini ketika Engkau bekerja, Engkau mengasihiku lebih dari sebelumnya? Apakah ketika Engkau akan melayaniku dan memberitakan firman-Ku, Engkau mengasihiku lebih dari sebelumnya? Apakah adik-adik semua, Bapak Ibu yang saya kasihi, lebih mengasihi Tuhan jauh dari sebelumnya ketika datang ke gereja ini dan beribadah? Apakah Bapak Ibu jauh mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya ketika mendengarkan firman Tuhan dan meyakini ini sebagai sebuah kebenaran? Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya ketika Bapak Ibu meresponi kebenaran firman Tuhan ini dan mau menyalipkan diri sendiri untuk mengejar pertumbuhan menjadi serupa dengan Dia?
Ini bukan bicara soal prestasi. Ini bukan bicara soal pencapaian. Ini bicara soal relasi kita dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Biarlah Engkau terus yang berbicara kepada kami di dalam kehidupan kami. Menyuarakan kebenaran firman-Mu dan menggelisahkan hati kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi oleh karena Roh-Mu. Biarlah kehausan dan kerinduan itu datangnya dari Tuhan. Supaya kami tidak menjadi semak duri. Kehidupannya dilihat orang tandus dan gersam. Tapi sungguh kami menjadi lahan yang subur yang dilihat orang menghasilkan buah-buah yang baik. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan sama-sama lagu pujian ini. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Oh kasih-Mu ajaib indah. Kasih Tuhan memanggilku pulang. Oh Tuhanku, Kau panggilku pulang. Dan cinta-Mu menggerakkan hatiku. Sinadaku memanggil sekali lagi, oh kasih-Mu ajaib.